Bung Rocky, ini ada berita gede ini menjelang akhir tahun ini. Bangsa Indonesia dan khususnya keluarga besar Joko Widodo itu mendapat kado akhir tahun yang sangat-sangat buruk ini ya. Jokowi oleh sebuah lembaga internasional, ini namanya Organized Crime and Corruption Reporting Project, itu dinyatakan sebagai nominator atau finalis pemimpin paling korup di dunia. Pada akhirnya, sejarah memalukan itu tiba di akhir tahun karena pemerintah internasional mendaftarkan Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi sebagai pemimpin otoriter dan korup di dunia bersama-sama dengan Presiden Bashar al-Assad yang kemarin ditumbangkan di Suriah. Jadi kita sekarang ada di dalam paket yang menunjukkan bahwa seluruh akibat dari perjalanan politik Presiden Jokowi berakhir dalam catatan buruk dunia. Generasi per generasi akan ingat bahwa inilah satu era ketika seluruh olok-olok, seluruh satire, seluruh kritik dari masyarakat sipil akhirnya memperoleh resonansi di tingkat internasional. Sebetulnya apa yang sudah kita pamerkan ke luar negeri adalah keburukan. Apa yang kita catatkan di dalam global IDs adalah ide yang koruptif akan dibantah. Oke, silakan, mungkin Presiden Jokowi akan membantah semua hal itu. Buzzer akan dikerahkan, headline akan dibuat bahwa itu hanya upaya luar negeri untuk mengacak-ngacak Indonesia. Lalu survei akan dibuat lagi bahwa Jokowi adalah presiden yang paling bermutu di Indonesia. Tetapi sejarah dunia itu adalah bagian, atau sejarah Indonesia itu adalah bagian dari sejarah dunia. Tidak ada sejarah unik Indonesia. Indonesia bagian dari dunia, maka sejarah Indonesia adalah bagian dari sejarah dunia. Sejarah Israel bagian dari sejarah dunia, sejarah Amerika bagian dari Rusia. Jadi sejarah itu adalah satu garis secara panjang, long durée dalam ilmu-ilmu makro history. Indonesia ada bagian dari penyumbang pemburukan korupsi di dunia itu, penyumbang pemburukan otoritarisme di dunia itu, bahkan penyumbang bahasa para juri itu negara kriminal. Kira-kira itu intinya. Jadi kita dipermalukan sebetulnya di depan mata internasional, dan sorotan itu akan membekas dalam catatan-catatan politik para peneliti yang akan mengevaluasi apa sebetulnya yang terjadi selama Presiden Jokowi memerintah sehingga dia memperoleh label sebagai satu dari sedikit orang yang berprestasi di bidang kriminal korupsi. Yang banyak saya baca di kalangan netizen, disayangkan. Kok sayangnya Pak Jokowi kalah ya? Kalahnya sama Presiden Suriah Hafiz al-Assad yang baru saja digulingkan. Tapi dengan masuknya nama Jokowi di antara daftar 5 nama pemimpin paling korup di dunia itu, ini saya kira adalah justifikasi terhadap apa yang disampaikan oleh para kritikus Jokowi, termasuk para para BM dari berbagai kampus, para tokoh-tokoh oposisi, dan tentu saja Anda, Bung Rocky. Jokowi memakai dan memanipulasi hukum dan konstitusi untuk menguasai negara. Itu yang berkali-kali ditunjukkan dengan fenomena fufu-fapa segala macam itulah. Yang kedua, menggunakan kekuasaan dia untuk menghalangi para pejuang demokrasi. Jadi korupsi dan kejahatan kemanusiaan itu satu paket. Dirumuskan dengan cara sederhana, korupsi adalah upaya untuk merampas kekayaan negara untuk kepentingan kelompoknya, dan korupsi adalah upaya untuk membajak demokrasi. Jadi seluruh yang pernah diterangkan oleh BEM UI, BEM Jok Gajah Mada, BEM Erlangga, BEM macam-macam itu, atau BEM se-Indonesia itu, seluruh satir yang pernah dibuat oleh mahasiswa yang mengolok-olok bahkan menggantung patung Pak Jokowi di alun-alun UGM atau di pusat-pusat kampus, yang BMUI yang membuat ironi tentang si penipu segala, akhirnya memperoleh
kejelasan ketika Presiden Jokowi dinobatkan sebagai satu di antara sedikit pemimpin terburuk di dunia, terburuk dalam soal korupsi, di dalam upaya untuk merusak demokrasi, dalam maneuvering untuk memanipulasi konstitusi. Jadi itu semuanya benar. Jadi jurnalisme bisa menjadi alat untuk memposkan ide-ide demokrasi melalui investigasi terhadap crime against humanity, crime against demokrasi. Jadi Presiden Jokowi akan dihitung di dalam percakapan global semacam itu, bahwa dia adalah orang yang against demokrasi. Dia adalah orang yang mempertahankan kekuasaan dengan cara merampas hak-hak demokrasi rakyat. Dia adalah orang yang merusak sistem pemilu. Nah, semua itu mesti secara jujur kita ucapkan bahwa keinginan untuk memulihkan Indonesia ada di tangan Presiden Prabowo hari ini. Kita tuntut itu dalam upaya untuk membersihkan peradaban dari defek-defek, dari karat-karat di masa lalu. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.